Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ria Dara Karisma. Di sini aku akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi komunikasi. Nah, jadi apa sih psikologi komunikasi itu? Psikologi komunikasi diartikan sebagai ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral atau perilaku dalam komunikasi. Nah, yang kedua, ada ruang lingkup psikologi komunikasi. Penggunaan psikologi komunikasi dapat ditunjukkan untuk tercapainya komunikasi yang efektif, kebersamaan dari setiap aktivitas komunikasi yang cenderung dinamis dan memiliki latar belakang yang berbeda, termasuk latar belakang kejiwaan. Pendekatan psikologi komunikasi menurut Fisher itu ada 4 ciri. Yang pertama, ada penerima stimuli secara inderawi, yaitu proses ini tuh dimulai saat panca indera mendapatkan rangsangan. Nah, rangsangan ini bisa berupa orang, pesan, suara, warna, dan sebagainya. Yang kedua ada proses yang mengatari stimuli dan respon. Nah, dalam hal ini itu rangsangan yang diterima oleh panca indera pada akhirnya otak akan mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang terlihat dari respon yang diberikan bisa berupa dalam bentuk senyuman, senyum, tepuk tangan, melompat-lompat, yang mempunyai makna sukacita. Yang ketiga, ada prediksi respon. Nah, pada tahap ini, orang akan mampu meramal dan memprediksi respon yang akan diberikan oleh orang lain di masa lalu dan masa yang akan datang. Sebagai kuncinya, kita harus mengetahui respon masa lalu individu terlebih dahulu sebelum memprediksi masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada penubuhan respons. Di tahapan ini berbicara tentang memori penyimpanan yang mampu menjadi penghubung masa lalu dan masa sekarang di individu. Psikologi komunikasi memiliki 4 teori. Psikoanalisis memfokuskan perhatian pada totalitas kepribadian manusia, hasil interaksi dari 3 komponen kepribadian manusia, yaitu ada ID, ego, dan superego. Yang kedua ada behaviorisme, yaitu memandang manusia seperti mesin pendekatan yang menganalisis perilaku yang tampak, dapat diukur, digambarkan, dan dapat juga diprediksi. Yang ketiga ada kognitif, yaitu memandang manusia sebagai makhluk pasif yang beraksi pada lingkungan. Dan tetapi, makhluk yang selalu berpikir dan berusaha mengingat lingkungannya. Humanisme adalah keunikan manusia, pentingnya nilai dan makna, serta kemampuan manusia untuk mengembangkan diri. Fungsi psikologi komunikasi itu sendiri membantu dalam memahami bagaimana persepsi, emosi, motivasi, dan sikap mempengaruhi cara seseorang untuk komunikasi. Dengan memahami aspek psikologis ini, komunikator dapat menyesuaikan pesan agar menjadi lebih efektif jika diterima oleh komunikan. Selanjutnya, ada unsur dalam psikologi komunikasi. Unsur psikologi komunikasi yang pertama ada komunikator, yaitu yang menyampaikan pesan yang dipengaruhi oleh kepribadian, persepsi, motivasi, dan emosi. Yang kedua ada pesan, yaitu bagaimana pesan dipersepsi melalui simbol dan bahasa. Yang ketiga ada komunikan, yaitu perbedaan individu berdasarkan pengalaman, emosi, dan persepsi pribadi. Yang keempat ada konteks sosial, yaitu kelompok, budaya, lingkungan yang mempengaruhi interpretasi pesan. Prinsip psikologi komunikasi. Yang pertama ada pengertian, yang artinya dalam proses komunikasi itu timbul penerimaan dari rangsangan yang diberikan dan diharapkan oleh komunikator. Yang kedua ada kesenangan, yaitu bahwa tidak semua komunikasi dibangun untuk menciptakan informasi dan membentuk pengertian. Yang ketiga ada mempengaruhi sikap. Nah, ini tuh bisa dirubah dengan cara menjadikan komunikasi itu sebagai komunikasi yang persuasif atau mengajak. Yang keempat ada hubungan yang makin baik, yaitu komunikasi yang bertujuan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tindakan.
maka komunikasi itu dimaksudkan untuk melahirkan tindakan yang dikehendaki. Selanjutnya, ada beberapa tokoh psikologi komunikasi. Tokoh yang pertama ada Kurt Lewin, yaitu pada tahun 1890 sampai 1847. Beliau ini adalah ilmuwan yang mengawinkan riset psikologi dasar dan terapan. Ia juga menjadi pionir dalam kajian komunikasi kelompok. Yang kedua ini ada Paul Lazarsfeld, yaitu pada tahun 1901 sampai 1976. Beliau ini ialah psikologi imigran dari Vienna yang banyak dipengaruhi pemikiran bapak psikoanalisis. Yang ketiga ada Karl Hoffmann, yaitu pada tahun 1912 sampai 1961. Beliau adalah ahli psikologi eksperimental. Beliau ini juga salah satu dari sejumlah ilmuwan sosial Amerika yang terpenting yang mengadakan riset komunikasi. Contoh psikologi komunikasi. Contoh yang pertama, guru menggunakan psikologi komunikasi untuk menyesuaikan gaya mengajar mereka yang sesuai dengan tipe kepribadian siswa. Nah, misalnya menggunakan pendekatan visual bagi siswa yang mudah memahami gambar atau ilustrasi. Dengan memahami cara berpikir dan gaya belajar siswa, guru itu dapat menyampaikan pesan pembelajaran yang lebih efektif, sehingga bisa meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar. Jadi, kesimpulannya adalah psikologi komunikasi itu ilmu yang mempelajari hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku manusia dalam proses berkomunikasi agar tercipta komunikasi yang efektif.